Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channelnya Abu LJ Tutorial. Video kali ini insya Allah nanti akan kita selesaikan bagian terakhir dari tahapan modelingnya, yaitu nanti pembuatan storage di atas meja pantry dan pembuatan di meja islandnya. Ya, langsung aja kita mulai pembuatan storage yang di atas meja pantry-nya. Untuk dimensi masanya udah dibuat ya, sebelumnya udah sesuai, kedalaman udah dibuat 35 cm kurang lebih, lebar dan tingginya juga udah sesuai, udah ada di dalam frame pantry-nya. Kita langsung mulai membuat pintu. Kita dorong dulu 2 cm untuk space pintu, lalu kita copy surface yang di depan, kita group, lalu kita pastiin place untuk membuat layout pintu ya, posisi pintunya kita sejajarkan dengan pembagian yang di bawah, lalu yang sebelah kanan kompor kita bagi dua langsung aja karena proporsinya terlalu kecil nanti kalau dibagi tiga. Lalu posisi vertikalnya kita bagi dua, atas bawah cukup. Nah, ini kita ambil yang atas saja ya, karena atas dan bawah nanti dibuat sama ukuran pintunya. Jadi bagian atas kita grup semua, bagian bawah kita hapus. Lalu untuk model kita ambil dari pintu yang di bawah aja. Sampelnya kita ambil untuk dari laci aja. Kita copy lalu kita paste di salah satu kotakannya. Nah, kita putar dulu. Posisi handle finger groove-nya nanti ada di bawah. Lalu kita sesuaikan posisinya dan ukurannya. Langsung kita pakai Fredo scale aja. Tarik ke samping dan ke bawah ya, udah sesuai. Simple ya, tinggal kita tarik-tarik aja. Lalu permukaan layoutnya yang tadi kita buat dihapus. Nah, sisanya yang sebelah kanan tinggal kita sesuaikan lagi ukurannya. Ini mapping layoutnya kita majukan dulu aja. Tinggal kita copy, lalu kita tarik lagi pakai Fredo scale ke garis yang sebelahnya, lalu kita copy lagi untuk pintu yang satunya lagi, kita sesuaikan lagi ukurannya, tinggal kita copy lagi, nah sama ukurannya ya. Garis layoutnya kita hapus, lalu pintunya karena sama tinggal kita copy aja dari atas ke bawah. Kita kasih space ya antara dua pintu dengan cara kita luruskan aja untuk handle-nya, luruskan dengan box yang di belakang. Oke, di situ biasanya di atas kompor pakai exhaust ya, kita buat aja exhaustnya. Teman-teman bisa ambil model exhaust yang ada di 3D warehouse, atau untuk kali ini kita buat manual aja. Nanti model-model 3D warehouse-nya kita ambil buat pelengkap yang lain. Kita buat simple aja, kita buat rectangle di atas kompor persis. Posisinya kita buat center dulu. Ukuran juga nggak mengikat ya, yang penting kelihatan ada exhaust. Modelnya juga simple nanti. Jadi kita copy, lalu kita tarik, kita dorong ke dalam. Kita pastain place yang tadi kita copy untuk membuat frame-nya.
offset, nah kita dorong ke dalam. Nah, frame-nya kita buat agak nongol ke luar sekitar 2 atau 3 mili. Lalu biasanya ada kisi-kisi di ini, standar aja kisi-kisi tipis ya. Bikin kotak, lalu tinggal tarik. Membuatnya lalu tinggal kita copy ke sisi sebelahnya, lalu kita bagi sekitar 15 atau 20. Nah ya 20 cukup. Lalu kita group, lalu guideline-nya kita hapus. Untuk storage sisi atas sudah dibuat, tinggal ke pemodelan meja island. Ya, layout yang lama kita hapus saja, udah nggak dipakai, biar bersih. Masuk layout jendelanya ya. Meja islandnya langsung kita buat simple aja, kita lihat desainnya. Langsung kita buat top table, ketebalan marble sekitar 3 cm. Lalu kita copy surface yang di bawahnya, kita dorong sampai mentok lah. Nanti kita buat untuk box yang di dalam, kita buat box dulu, lalu kita dorong 45 untuk posisi kaki orang duduk ya. Nah, untuk sisi yang sebelahnya cukup 120 atau 100 mili, 10 cm, karena nanti di atas akan ada wastafel atau sink. Untuk plinnya kita copy dulu permukaan bawahnya, lalu kita dorong 10 cm, kita keluar, lalu buat paste in place kita dorong 10 cm buat box, lalu kita kasih beda jarak 2 cm dari box utama. Ya, untuk treatment boxnya kita buat nut aja, kita copy garisnya dari kiri ke kanan ini, lalu kita bagi 5, lalu garis-garisnya kita copy lagi, geser 6 mili untuk membentuk efek nut. Lalu surface yang besarnya kita copy semua, lalu sisinya hapus, lalu boxnya kita group, paste in place ya surface yang tadi kita copy, lalu kita naikkan atau kita dorong 6 mili biar menimbulkan efek nut ya. Kita group lagi. Oke, efek nutnya udah bisa terlihat, nanti bisa saat di render bisa muncul ya, karena kalau cuma garis aja bisa nggak muncul kecuali beda material. Kita kasih sedikit detail untuk top table-nya biar nggak flat lurus, mau kita buat agak bevel. Surface ini kita dorong ke dalam kurang lebih 10 mili atau 1 cm biar muncul efek bevel. Kita hapus, lalu ujung-ujung profilnya mau kita kasih bevel kecil atau etching, dan kita pilih semuanya, lalu kita ambil garisnya aja pakai selection toys. Ini bisa kita ambil garisnya, dan garis-garis yang lain yang nggak perlu kita unselect manual aja. Lalu kita kasih bevel 3 mili.
Nah, udah lebih baik ya dari yang tadi, lebih halus, nggak tajam. Nah, untuk sisi sebelahnya kita mirror aja, langsung kita bagi dua, kita dorong 60 cm, lalu kita mirror. Nah, garis atasnya langsung kita hapus pakai fix it. Oke, meja islandnya simple ya, udah jadi. Tinggal kita kasih wastafel atau sinknya. Kita kasih jarak 30 cm dari samping, lalu dari dalamnya kita kasih jarak 150. Ukuran sinknya sendiri nanti sekitar 600 kali 450. Nah, kita lubangi, lalu dalamnya juga kita lubangi. Kurang lebih nanti total dari atas top table kurang lebih sekitar 20 cm. Nah, kita balik ke area top table, kita kasih 10 cm ke dalam lagi. Jadi nanti ada perbedaan dimensi dengan yang bagian dalam sinknya. Nah, kita kasih edging lagi atau bevel kecil lagi ya, biar tidak terlalu tajam. Lalu kita hapus guideline-nya. Oke, udah jadi modelnya, tinggal kita kasih kelengkapan seperti kompornya dan faucet untuk wastafel. Nah, kita udah cari kompor dan faucetnya di 3D warehouse. Ukurannya nanti kita sesuaikan lagi. Susah ya untuk nyari ukuran yang udah pas, kita sesuaikan aja. Nanti ini juga untuk visual aja, karena dimensinya nggak ditentukan dari awal ya. Yang penting ada kompor di situ, di sini ada faucet. Modelnya juga sepertinya beda dengan yang ada di image reference. Ya, kita posisinya kita rubah dulu, kita senterkan lagi. Nah, kompornya juga ukurannya kita sesuaikan lagi. Kita scale aja ya, biar cepat. Mungkin agak berubah proporsinya, tapi kita kejar waktu aja. Oke, udah pas posisinya, sink, kompor, dan semua model udah kurang lebih. Nanti kita tinggal lanjut ke proses input material.